Film dimulai dengan seorang mahasiswi bernama Lucy, yang berasal dari negaranya Amerika Serikat untuk kuliah di sebuah universitas yang ada di ibu kota negara Taiwan. Suatu hari ketika lagi kencan bersama cowok barunya bernama Richard, dia meminta Lucy untuk mengantarkan sebuah koper ke seorang bos bernama Zhang yang ada di hotel, dan hotel itu berada di dekat mereka sekarang. Tapi Lucy belum tahu isinya apa, yang dipikir Richard kalau Lucy ketakutan, jadi Richard meyakinkan kalau isinya bukan yang macam-macam. Dia juga beralasan kalau dia gak bisa mengantarkan kopernya, karena dia ada selisih paham sama bos Zhang. Oleh karena itu Richard meminta lagi ke Lucy untuk cukup mengantarkan kopernya melalui bantuan resepsionis aja. Namun Lucy mau tahu dulu isinya apa, jadi Richard menunjukkan kalau kopernya terkunci sama kode, dan cuma bos Zhang aja yang mengetahui kodenya. Richard juga mengungkapkan jika pekerjaan pengantaran ini selesai, dia akan dapat duit 10 jutaan rupiah, yang membuat Lucy menjadi kaget dengan pekerjaan sederhana ini. Tapi walaupun Richard udah bilang kalau imbalannya akan dia bagi dua, Lucy tetap gak tertarik dengan suruhan ini, oleh karena itu dia mau pergi balik ke kosannya, dan akhirnya dia pun langsung diborgol sama Richard. Alhasil Lucy menjadi marah, jadi Richard menenangkannya dengan langsung membayar duit 5 jutaan rupiah, dan akhirnya Lucy pun mau juga untuk mengantarkan koper, meskipun dia merasa terpaksa untuk melakukan suruhan ini. Ketika bertemu abang resepsionis di hotel, Lucy meminta untuk memanggilkan bos Zhang. Namun Lucy menjadi heran di saat bos Zhang mau tahu siapa namanya, oleh karena itu Lucy memberitahu namanya. Gak lama setelah itu datang beberapa pria berjas hitam, dan tiba-tiba ada tembakan yang mengarah ke Richard, dan akhirnya dia pun habis. Di saat staf lainnya menyuruh orang-orang di sekitar untuk minggir, salah satu pria berjas hitam menghadiahkan duit ke si abang resepsionis atas kerjasamanya, lalu Lucy dibawa ke lift, dan akhirnya dia pun diculik. Di tengah penculikan, ada salah satu staf hotel yang melihat kejadian ini, tapi dia malah membiarkan kejadiannya, sebagai pertanda kalau pria-pria berjas hitam ini udah menguasai hotel. Setelah masuk ke dalam sebuah kamar, Lucy melihat beberapa orang yang udah dihabisi hidupnya sama para pria berjas, sehingga dia menjadi lebih bingung dengan apa yang terjadi. Gak lama setelah itu datang yang namanya bos Zhang, dan dia merupakan bos untuk suatu geng besar. Melihat bos Zhang adalah orang Asia, Lucy bertanya apakah bisa berbahasa Inggris, yang gak dijawab dia, dan ternyata dia adalah orang Korea Selatan ketika dia berbicara ke para anak buahnya. Merasa mau dimacem-macemin, Lucy menekankan kalau dia cuma mengantarkan koper aja, tapi bos Zhang dan kawan-kawan gak mempedulikan alasannya, dan dia lanjut berurusan dengan bos Zhang dengan berkomunikasi melalui seorang penerjemah yang bisa bahasa Inggris. Namun setelah bos Zhang mengetahui kebingungan Lucy, bos Zhang bilang kalau dia mau tahu isi dari koper itu, yang tentu aja dibalas Lucy kalau dia gak mengetahuinya. Jadi bos Zhang menuliskan kode 140, lalu dia menyuruh para bawahannya untuk berlindung diri, dan membuat Lucy berpikir yang aneh-aneh dengan isi di dalam koper. Oleh karena itu dia bertanya kenapa gak bos Zhang aja yang membukanya. Dia menjawab kalau dia gak mempercaya Richard, jadi dia bersikeras ke Lucy untuk cepat membukakan kopernya. Yang segera dilakukan dia sampai kopernya terbuka, dan ternyata gak terjadi hal-hal yang macam-macam. Dia lalu memberitahu kalau isinya adalah 4 kantong plastik berisi bubuk biru, dan itu ternyata semacam narkoboy. Oleh karena itu bos Zhang menyuruh salah satu sekapan untuk menghirup narkoboy itu. Begitu dia menghirupnya, dia langsung mengalami kejang hebat dalam beberapa saat, lalu dia ketawa-tawa secara berlebihan, dan akhirnya dia pun langsung di headshot sama bos Zhang. Karena gak mau menyia-nyiakan Lucy, bos Zhang menawarkan sebuah pekerjaan rahasia, tapi dia menolaknya, dan akhirnya dia pun langsung dipingsanin untuk dipaksa melakukan pekerjaan rahasia itu. Beberapa waktu kemudian, Lucy kembali sadar dengan perutnya yang berdarah, menduga bos Zhang dan kawan-kawan yang udah macam-macam dengan perutnya. Gak lama setelah itu datang para bawahan yang menyuruh Lucy untuk menemui bos Zhang, dan begitu dia menanyakan tentang perutnya, datang bawahan bule yang memberitahu kalau perutnya Lucy udah dibedah, agar bungkusan narkoboy biru bisa masuk ke dalam. Dia menambahkan kalau mereka mau menjual narkoboy biru itu yang akan disukai di Eropa, tapi narkoboynya belum mempunyai nama, namun istilah ilmiahnya adalah CPH4. Gak lama setelah itu datang para sekapan lainnya, dan kondisi mereka sama seperti Lucy yang udah dimasukkan narkoboy birunya ke perut mereka masing-masing. Rencananya mereka akan diterbangkan ke berbagai negara di Eropa, dan setelah mereka tiba, nanti mereka akan dikawal sama orang-orangnya bos Zhang untuk mengambil narkoboy biru itu dari perut mereka masing-masing.
Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan kebebasan yang pantas diterima, tapi jika misalkan mereka macam-macam seperti melapor atau menyerahkan diri ke polisi, Bos Jang dan kawan-kawan akan menghabisi hidup semua anggota keluarga dari para sekapan, bahkan sampai sepupu terjauh mereka sekalipun. Begitu si bawahan bule bilang selamat jalan ke para sekapan, kepala mereka ditutupi dengan kain hitam sambil dibawa sama para bawahan, dan akhirnya pandangan Lucy pun menjadi gelap. Beberapa waktu kemudian, Lucy tiba di sebuah tempat tahanan dengan 2 orang penjaga, dan 2 orang itu menggunakan kesempatan ini untuk berbuat macam-macam ke Lucy. Oleh karena itu dia menyingkirkan tangan salah satu penjaga sampai berdarah, dan akhirnya dia pun langsung dihajar, sebelum si penjaga dibawa keluar sama temannya untuk mengunci Lucy di dalam ruangan. Alhasil perut Lucy menjadi berdarah, tapi tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang seperti si sekapan bule sebelumnya, yang ternyata bungkusan narkoboy birunya bocor, dan narkoboy itu mulai menyebar ke tubuh Lucy. Ini membuat mata Lucy berubah warna menjadi kebiruan, dan terus mengalami kejang-kejang, sampai tubuhnya secara ajaib bisa memanjati dinding, bahkan ke langit-langit. Setelah sempat terkena listrik dari lampu, Lucy perlahan-lahan bisa menguasai tubuhnya dari gejala kejang-kejang. Dan begitu dia tiba di lantai lagi, dia berpikir kalau dia harus mempingsankan dirinya sendiri untuk menghentikan kejang-kejang ini, dan akhirnya dia pun membenturkan diri ke dinding. Setelah kembali tersadar, warna mata Lucy masih bisa berubah menjadi kebiruan, tapi kali ini dia udah gak mengalami kejang-kejang lagi, dan bisa lebih tenang dengan langsung duduk dengan sigap. Beberapa saat kemudian ketika terus berdiam diri, datang penjaga selanjutnya yang mau macam-macam ke Lucy, dan ini diketahui Lucy, jadi dia menggoda si penjaga dengan tersenyum ke arahnya. Setelah si penjaga menaruh pistol dan mendekati Lucy, secara mengejutkan dia bisa langsung melumpuhkan si penjaga dengan cepat, lalu mengambil pistol darinya, dan akhirnya Lucy pun keluar dari ruangan. Begitu melihat para penjaga yang lagi asik nongkrong, Lucy gak segan-segan untuk menembak mereka semua, dan akhirnya dia pun mulai makan-makan yang banyak. Mengetahui ada peluru yang masuk di dekat ketiaknya, Lucy ternyata gak merasa sakit di saat dia mengeluarkan peluru itu, seakan dia udah menjadi robot setelah berhasil menguasai tubuhnya dari kejang-kejang hebat. Begitu dia mendapatkan banyak senjata dari para penjaga, Lucy segera keluar dari tempat ini, di mana dia mengetahui kalau tempat ini adalah sebuah pabrik. Setelah dia bertanya ke kedua abang taksi di luar apakah bisa bahasa Inggris, Lucy langsung menembak kaki si abang yang gak bisa bahasa Inggris, dan menyuruh abang satunya lagi yang bisa bahasa Inggris untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Lucy menyadari kalau dia bisa melihat dan mendengar lebih jelas ke orang yang lagi berbicara, dan membuat dia merasa heran dengan tubuhnya yang makin aneh. Setibanya di rumah sakit tujuan, Lucy menyuruh si abang taksi untuk tunggu, sementara Lucy sendiri pergi ke ruang operasi. Ternyata selain kemampuan mata dan telinganya yang berkembang, kemampuan otaknya juga ikutan berkembang ketika dia mengetahui arti dari bahasa Mandarin, jadi dia bisa mengetahui di mana ruang operasinya. Setelah main masuk ke ruang operasi, dia melihat kondisi pasien yang lagi dioperasi, dan mengetahui kalau ada sesuatu yang gak beres yang ada di otaknya. Oleh karena itu dia langsung menghabisi hidup si pasien, dan memberitahu ke para dokter kalau si pasien itu udah gak bisa ditolong lagi, karena dia menderita tumor ganas yang udah menyerang suatu bagian di tubuhnya. Lucy lalu meminta para dokter untuk mengeluarkan kantong narkoba biru dari perutnya, jadi setelah salah satu dokter langsung pingsan mendengar hal itu, dokter yang senior mulai membantu mengeluarkan narkoba biru, sementara Lucy meminjam HP si dokter untuk menelpon ibunya. Setelah ibunya bilang kalau ayahnya Lucy belum pulang dari tempat gym, Lucy mulai menceritakan apa yang dia alami saat ini sambil menangis, yaitu dia udah lebih bisa merasakan situasi dan kondisi di sekitarnya, termasuk tubuhnya sendiri, bahkan dia masih ingat bagaimana rasa susu ibunya di mulutnya waktu Lucy masih bayi. Oleh karena itu setelah mengungkapkan cinta dan rasa terima kasihnya ke sang ibu yang udah merawatnya selama ini, akhirnya Lucy pun menutup teleponnya. Setelah si dokter mengeluarkan bungkusan narkoba biru itu, Lucy memberitahu kalau itu adalah CPH4, tapi dia belum mengetahui dengan jelas apa itu. Jadi si dokter menjelaskan kalau wanita hamil memproduksi CPH4 pada minggu ke-6 kehamilan dalam kuantitas kecil, dan bagi bayi, itu sekuat bom atom. Itulah yang memberikan janin tenaga untuk membentuk tulang dalam tubuh, dan dia dengar ada geng yang udah coba-coba membuat versi sintetisnya, dan ternyata mereka berhasil, alias mereka itu adalah gengnya Bos Jang. Jika narkoba biru ini benar adalah CPH4 di dalam perut Lucy dengan jumlah sebanyak ini, si dokter terkagum dengan Lucy yang masih hidup. Lucy kemudian pergi keluar, di mana ternyata dia mulai bisa melihat isi di balik sebuah pohon beserta akarnya, sebagai pertanda kalau kemampuan semua inderanya terus meningkat secara bertahap.
Dan akhirnya tiba saatnya untuk dia balas dendam dengan kembali ke hotel sebelumnya, lalu dia menghabisi semua bawahan Bos Jang yang ada, sampai Lucy tiba di tempat di mana Bos Jang yang lagi santai-santai. Begitu Lucy menusuk kedua tangan Bos Jang, Lucy mengungkapkan kalau dia udah mengakses ke bagian otaknya yang terdalam, dan udah bisa merasakan segalanya lebih dalam daripada biasanya. Dia lalu bertanya kemana tujuan para sekapan yang membawa narkoboy biru itu, karena dia membutuhkan sisanya untuk alasan kebutuhan medis. Melihat Bos Jang yang gak mau memberitahu lokasi para sekapan, Lucy memaksa dengan menggunakan skill membaca pikirannya, lalu dia menelusuri ke bagian otaknya yang paling dalam tempat dia menyimpan ingatan, sampai akhirnya Lucy pun mengetahui tujuan negara dari tiket pesawat masing-masing sekapan. Lucy lalu mau pergi mengunjungi kosan temannya, tapi sebelum itu dia mengucapkan terima kasih ke Bos Jang karena udah berbagi informasi secara gak langsung, dan akhirnya dia pun sesampainya di kosan si teman, Lucy mau meminjam laptopnya, dan dia pun langsung browsing sesuatu yang banyak secara cepat, sampai dia menemukan informasi tentang seorang profesor yang ahli tentang otak bernama Norman. Ketika mereka berkomunikasi dengan telepon, Lucy mengaku kalau dia udah membaca semua risetnya si profesor tentang otak manusia, jadi Lucy mau ketemuan, yang dianggap si profesor kalau Lucy cuma main-main aja. Oleh karena itu Lucy langsung muncul di depan TV-nya si profesor melalui kamera laptop, setelah dia meretas TV si profesor, dan akhirnya dia pun terkejut. Lucy lalu bilang kalau dia tertarik dengan teorinya si profesor tentang penggunaan kapasitas otak, dan berpikir kalau teori dia benar, jadi Lucy mengungkapkan kalau sel-selnya mereproduksi dalam kecepatan super, dalam kecepatan beberapa juta per detik. Oleh karena itu dia merasa sulit untuk memperhitungkan waktu kematiannya, tapi dia ragu bisa bertahan lebih dari 24 jam. Karena dia udah menyerap sejumlah besar CTH4 buatan, ternyata itu memungkinkan dia untuk memakai 100% kapasitas otaknya, dan sekarang ini dia berada di angka 28%. Oleh karena itu dia bisa memastikan kalau teori si profesor benar. Begitu otak mencapai 20%, otak itu akan membuka sisanya terus-menerus, jadi gak ada lagi rintangan, dan sekarang Lucy udah menguasai otaknya sendiri. Selain udah mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, dia juga udah bisa mengendalikan gelombang magnet dan listrik, seperti televisi, telepon, dan radio. Tapi walaupun dia udah gak merasakan yang namanya sakit lagi dan ketakutan lagi, dia merasa semua ciri-ciri manusianya mulai pudar dari tubuhnya secara perlahan-lahan, seakan mau menjadi robot sepenuhnya, oleh karena itu dia gak tahu harus dia apakan. Merasa terkagum dengan Lucy, si profesor memberitahu kalau sejak dari awal perkembangan sel pertama udah terbagi menjadi 2 sel. Jadi satu-satunya tujuan hidup adalah mewariskan apa yang udah dipelajari, dan gak ada tujuan yang lebih tinggi lagi selain itu. Oleh karena itu si profesor menyarankan untuk mewariskan seluruh pengetahuan yang diketahui Lucy, sama seperti sel sederhana lainnya yang terus-terusan melewati waktu selama ini, dan akhirnya Lucy pun berpikir kalau itu masuk akal. Setelah mengucapkan sampai jumpa 12 jam lagi ke si profesor, Lucy memprint suatu lembar saran dalam bahasa Mandarin, dan itu adalah saran-saran demi kebaikan si teman, karena Lucy mengetahui kalau ginjal si teman gak berfungsi dengan baik dan levernya rusak. Jadi Lucy menyarankan untuk mengubah gaya hidupnya, meminum suatu obat, berolahraga, dan memakan makanan organik, sehingga si teman akan baik-baik aja, dan akhirnya Lucy pun pergi. Karena sebelumnya Lucy ketahuan udah menghabisi hidup si pasien di rumah sakit, dia masuk berita nasional dan pihak polisi lagi mencarinya di seluruh negara, oleh karena itu dengan skillnya yang makin berkembang, Lucy pun menyamar dengan mengubah gaya dan warna rambutnya. Sementara itu di sebuah kantor polisi di negara Perancis, mereka mendapat laporan kalau ada bule aneh dari Taiwan yang mau memberitahu tentang geng narkoba besar. Jadi seorang polisi bernama Del Rio menerima telepon dari bule aneh itu, dan dia pun langsung disuruh untuk mengambil pen merah di kirinya untuk mencatat, yang membuat dia menjadi terkejut. Lucy lalu memberitahu tentang 3 orang pembawa narkoba biru yang akan tiba di negara tujuan mereka masing-masing di Eropa, dan di tengah pembicaraannya, dia diganggu sama seekor dogi polisi yang menyadari Lucy yang gak beres. Oleh karena itu Lucy menunjukkan matanya, dan akhirnya si dogi pun ketakutan. Mulailah para polisi dari ketiga negara menangkap para pembawa narkoba biru itu, yang berada di Jerman, Perancis, dan Italia, dan akhirnya para bawahannya Bos Jang yang udah menunggu mereka pun menjadi kesal. Sementara itu ketika kemampuan otaknya Lucy udah memasuki 30%, dia udah berada di pesawat untuk ketemuan sama si profesor yang berada di Perancis. Sembari menunggu pesawatnya sampai di tujuan, Lucy menggunakan 2 laptop untuk mempelajari berbagai macam hal lagi yang ada di dunia teknologi, lalu dia merayakan keberhasilan pengetahuan yang dia raih dengan meminum minuman yang mantap, dan akhirnya kemampuan otaknya pun meningkat menjadi 40%.
Tapi terjadi sesuatu aneh di saat dia lagi minum, yang ternyata beberapa giginya pada copot, dan terjadi sesuatu yang aneh pada tubuhnya sendiri. Sekarang, Lucy bisa menyerang orang tanpa harus menyentuh mereka, jadi dia cepat-cepat ke toilet. Sampai kejadian aneh ini membuat wajahnya meleleh. Merasa tubuhnya membutuhkan narkoba biru itu, Lucy cepat-cepat mengambil dan memakan setengah narkoba biru yang dia bawa, dan akhirnya tubuhnya pun menjadi gak karuan. Namun itu cuma terjadi sesaat aja, sebelum dia ditemukan dalam kondisi pingsan sama para petugas pesawat. Setelah mengetahui rumah sakit tempat Lucy dirawat, Del Rio datang untuk menanyakan kabarnya, yang dijawab si dokter kalau dia udah memberikan suntikan yang bisa bikin orang tidur seharian. Tapi ternyata dia gak tidur, melainkan terbangun dengan matanya yang udah bisa berubah ke berbagai bentuk, dan akhirnya kemampuan otaknya pun meningkat menjadi 50%. Gak lama setelah itu datang perawat yang mau memeriksa Lucy, namun gak jadi, dan dia langsung melapor ke si dokter kalau Lucy udah terbangun. Oleh karena itu Del Rio dan kawan-kawan pergi menghampiri Lucy, lalu meminta dia untuk jangan bergerak, dan akhirnya dia pun langsung pingsanin semua orang di sekitar kecuali Del Rio. Lucy bertanya di mana bungkusan narkoba birunya, yang dijawab Del Rio kalau pihaknya udah menangkap satu pembawa narkoba, sementara dua lainnya dari negara lain akan menyusul ke negara ini. Di tengah perjalanan, Lucy mencurigai dengan keberadaan bawahan bos Jang di Perancis ini, jadi dia memeriksa jaringan komunikasi semua orang yang lagi menggunakan HP, sampai Lucy menemukan salah satu jaringan dengan bahasa Korea. Lalu, dia memasukkan jaringan itu ke radio mobil, agar dia dan Del Rio bisa mendengar percakapan musuh mereka, dan ternyata bos Jang udah berada di Perancis untuk mengejar Lucy. Karena buru-buru, Lucy menjoroki Del Rio untuk mengendarai mobilnya, dan akhirnya dia pun bisa menghindari mobil-mobil di depan secara tepat dengan kecepatan tinggi. Sementara itu ketika ketiga pembawa narkoba mau dioperasi untuk diambil bungkusannya, datang para bawahan bos Jang yang mengganggu rencana itu, dan akhirnya seluruh orang di dalam pun habis sama para bawahan, kecuali para pembawa narkoba. Setelah geng bos Jang mengambil dua bungkusan narkoba biru, datang seorang polisi ke dalam, sehingga terjadilah kekacauan, dan menjadi kesempatan seorang pembawa narkoba untuk kabur. Tapi pada akhirnya dia habis hidupnya juga setelah ditembak, dan kebetulan di saat itu Lucy udah tiba di dalam rumah sakit, yang langsung meminta koper. Ini tentu aja ditolak si petinggi bawahan, jadi begitu kemampuan otaknya Lucy meningkat menjadi 60%, dia memanipulasi pikiran si petinggi bawahan untuk mencegah dia kabur, dan melepaskan senjata-senjata para bawahan. Namun mereka belum menyerah. Oleh karena itu Lucy dengan santainya menyingkirkan para bawahan, dan akhirnya kopernya pun berhasil dia ambil, sementara si petinggi bawahan dijadikan sebagai boneka untuk sementara waktu. Setelah mendapatkan bungkusan narkoba biru ketiga, Del Rio merasa ragu kalau dia bisa menolong Lucy, jadi dia memberikan sedikit keyakinan ke Del Rio, dan akhirnya dia pun lanjut membantu Lucy. Begitu dia memberitahu Del Rio untuk pergi ke lokasinya si profesor, bos Jang baru sampai di rumah sakit dan melihat Lucy yang udah pergi. Oleh karena itu dia menyuruh bawahannya untuk mengikuti mobil itu. Sementara itu, si profesor menerima telepon dari Lucy, dan meminta dia untuk ketemuan di kampusnya, tapi ternyata Lucy udah sampai di lokasinya profesor. Dia lalu memperkenalkan Lucy ke rekan-rekannya, namun Lucy udah mengetahui identitas para rekan, yang membuat salah satu rekan merasa kurang percaya dengan Lucy, jadi dia langsung mengungkapkan kenangan masa lalu tentang anaknya yang meninggal gara-gara kecelakaan mobil. Gak lama setelah itu Lucy menyadari kalau bos Jang dan kawan-kawan udah mau datang, oleh karena itu dia meminta bantuan Del Rio untuk memanggil teman-temannya untuk menahan bos Jang dan kawan-kawan. Salah satu rekan lalu bertanya ke Lucy bagaimana dia bisa mengakses semua informasi ini, yang dijawab dia kalau itu berkat gelombang listrik, sehingga setiap selnya mengetahui hal itu dan berbicara ke sel lainnya, dengan saling bertukar ribuan bit informasi per detik. Dia lalu menjelaskan secara ilmiah apa yang terjadi dengan tubuhnya, dan berterima kasih dengan waktu yang mengesahkan suatu keberadaan, karena waktu adalah satu-satunya unit ukuran yang sejati, serta memberikan bukti terhadap keberadaan materi. Jadi tanpa waktu, umat manusia gak akan ada. Ketika bos Jang dan kawan-kawan udah sampai di tempatnya si profesor, terjadi penembakan-penembakan yang dilakukan mereka, yang membuat Del Rio merasa kesulitan, tapi dia dan timnya terus mencegah bos Jang dan kawan-kawan untuk memasuki ruangannya Lucy. Setelah memasang handycam untuk merekam proses Lucy mengonsumsi narkoba biru, akhirnya tiba saatnya untuk Lucy mengonsumsi semua narkoba biru itu, dan di tengah proses, si profesor menjadi ragu apakah umat manusia siap menerima apa yang akan diberikan Lucy. Ini dikarenakan kalau umat manusia begitu didorong sama kekuasaan dan keuntungan, dan jika melihat sifat alami dari manusia, itu bisa menimbulkan kekacauan.
Namun Lucy berpikir kalau kebodohanlah yang menimbulkan kekacauan, bukan pengetahuan, jadi nanti dia akan membuat komputer untuk menaruh semua pengetahuannya di situ, dan akan mencari jalan agar si profesor bisa mengaksesnya. Tubuh Lucy lalu bereaksi ketika narkoba-narkoba biru itu mulai masuk ke tubuhnya secara bertahap, dan tiba-tiba, dia pun mengeluarkan ledakan cahaya. Begitu itu berhenti, kemampuan otaknya Lucy meningkat menjadi 70%, dan dia udah bisa mengeluarkan sesuatu kehitaman yang banyak untuk mencari dan memakan energi beserta materi yang ada di sekitar ruangan, sekaligus berusaha terhubung dengan semua komputer. Setelah dia melahap semuanya, kemampuan otaknya Lucy meningkat menjadi 80%, dan udah bisa membuat dimensi ruang yang baru, serta membentuk superkomputer generasi baru yang berbentuk futuristik. Gak pakai lama, kemampuan otaknya Lucy meningkat menjadi 90%, dan langsung diganggu sama si petinggi bawahan yang masih hidup dengan menembakkan roket launcher ke arah Lucy. Tapi dia tentu aja bisa menghindari tembakan itu, sambil menduplikasi dirinya untuk melakukan teleportasi ke tempat ikonik dari Perancis yang paling mantap, sementara tubuh satunya lagi masih di tempat si profesor untuk menjalani proses pemberian seluruh pengetahuannya ke superkomputer. Dia lalu teleportasi lagi ke sebuah daerah bukit dengan laut, di mana dia bisa melayang bersama kursinya di atas laut kali ini. Gak cuma teleportasi aja, ternyata Lucy udah bisa bermain-main dengan waktu, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk time travel dengan cukup menggerakkan tangannya, dari masa sekarang, ke masa lalu. Bahkan dia bisa time travel ke masa yang lebih jadul, di mana dia bertemu dengan suku asli dari negaranya, dan mereka pun menjadi heran dengan keberadaan Lucy. Merasa masih penasaran, Lucy lanjut time travel lagi ke masa yang lebih-lebih jadul, dan akhirnya dia pun tiba di masa dinosaurus. Melihat ada seekor dinosaurus yang mau menyerangnya, Lucy langsung time travel ke masa yang lain, dan akhirnya dia pun bertemu dengan nenek moyang manusia tertua, serta manusia ini dinamai Lucy juga setelah fosilnya ditemukan di masa modern. Ini dikarenakan Richard yang pernah memberitahu informasi itu di awal film, kalau dia pernah mengunjungi sebuah museum di mana replika tubuhnya nenek moyang Lucy ditampilkan di sana. Awalnya nenek moyang Lucy merasa ketakutan dengan Lucy zaman now, tapi setelah dia berniat untuk bersentuhan dengan nenek moyang Lucy, dia menjadi tertarik untuk bersentuhan juga, dan akhirnya Lucy pun langsung melanjutkan petualangannya. Kali ini, dia terbang keluar angkasa, di mana dia bisa melihat bumi secara keseluruhan. Gak cuma itu, dia kembali melakukan time travel ke masa lalu terus-menerus, di mana dia melihat proses pembentukan bumi setelah melewati serangkaian kejadian yang sangat-sangat banyak. Begitu kekuatan otaknya meningkat hampir mencapai 100%, Lucy masih terus melakukan time travel ke masa lalu sambil terbang keluar angkasa untuk melihat bagaimana situasi dan kondisinya, terutama mengetahui galaksi Bima Sakti secara keseluruhan. Pada akhirnya, dia tiba juga di waktu yang paling awal, di mana dia melihat proses terjadinya peristiwa maha dahsyat bernama Big Bang, sampai akhirnya kekuatan otaknya pun mencapai 100% juga. Sebelum itu Bos Jang berhasil memasuki ruangannya Lucy ketika anak buahnya udah pada habis hidupnya, lalu mendekatinya terus-menerus di saat ada kehitaman yang hampir menyelimuti seluruh tubuhnya, sebagai pertanda kalau proses pemindahan pengetahuannya ke superkomputer udah mau selesai. Begitu kehitaman menyelimuti seluruh tubuh, Lucy langsung menghilang tepat di saat Bos Jang menembaki Lucy, dan hanya tersisa pakaiannya aja, jadi Bos Jang bertanya ke si profesor dan kawan-kawan di mana Lucy. Tapi sebelum Bos Jang bisa mendapatkan jawabannya, tiba-tiba dia ditembak sama Del Rio yang masih hidup dari belakang, dan akhirnya dia pun habis. Gak lama setelah itu superkomputernya bergerak, lalu superkomputer membuat benda mantap yang berbentuk flash disk berisi seluruh pengetahuannya Lucy, dan akhirnya superkomputer pun habis. Del Rio kemudian bertanya di mana Lucy, dan pertanyaan itu membuat HP-nya bereaksi, yang ternyata itu adalah pesan, "Aku ada di mana-mana." Sebagai pertanda kalau Lucy udah bisa berada di mana aja dan melakukan apa aja. Film diakhiri dengan suara Lucy yang bilang, "Kehidupan diberikan kepada kita 1 miliar tahun yang lalu, kini kau tahu harus diapakan."